Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Hai, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika ya. Sudah satu semester kita lewati, kita masuk semester baru dengan semangat baru. Semoga semakin semangat lagi ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, sebelum belajar fungsi, kita harus membahas tentang relasi. Saya yakin kamu sudah memahami relasi, karena relasi itu sudah dipelajari di kelas 8 waktu kamu di SMP dahulu ya. Oke, tidak ada salahnya kita mengulang kembali agar materi fungsi itu lebih kamu pahami. Oke, untuk relasi ya, kata relasi itu tidak asing bagi kita. Relasi itu adalah suatu hubungan. Oke. Jadi relasi itu sebuah hubungan. Ya, hubungan antara dua objek atau lebih. Khusus untuk matematika yang kita relasikan adalah suatu himpunan. Jadi kalau relasi himpunan A dan himpunan B itu adalah suatu ketentuan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ya, jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B berarti kita menghubungkan dengan suatu ketentuan tertentu ya, anggota di himpunan A ke anggota himpunan B. Misalnya nih ya, ada himpunan A, saya mau buat yang isinya 4 bersaudara ya, yang namanya Lala, Lili, Lulu, dan Lolo. 4 bersaudara ya. Kemudian si B ini punya anggota himpunannya, itu ada MM, kemudian ada fisika, kemudian ada kimia, kemudian ada bio, berarti biologi. Kira-kira relasi apa ya yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B? Ayo kita berpikir. Apa ya kira-kira Lala, Lili, Lulu, Lolo dengan matematika, fisika, kimia, dan bio? Coba kita buat relasi yang mungkin ya. Relasi yang mungkin terjadi ya. Bisa saja Lala menyukai MM ya, berarti menyukai. Tahu? Lala pintar MM, berarti pintar. Atau Lala menguasai, menguasai. Berarti dan lain-lain ya. Pokoknya ada suatu ketentuan yang bakal nanti menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Relasinya bisa kita pilih salah satu di antara ini. Oke, sudah paham ya definisi relasi? Kemudian kita mempelajari bagaimana menyatakan relasi. Berarti cara menyatakan relasi. Ada 3 cara bagaimana kamu bisa menyatakan suatu relasi, dan ini juga nanti dipergunakan kamu untuk menyatakan sebuah fungsi. Yang pertama yaitu dengan diagram panah atau juga nanti diagram Venn ya namanya. Diagram panah atau diagram Venn. Kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, berurutan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu dengan cara diagram Kartesius. Oke. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu diagram panah. Ya. Diagram panah atau diagram Venn. Oke, kita bisa ambil contoh kasusnya ini ya. Kita pilih ya yang relasinya itu menyukai ya. Kita ambil yang menyukai. Berarti kalau kita gambarkan dengan diagram panah, ini saya buat ya. Ini himpunan A, kemudian ini himpunan B. Anggota himpunan A itu ada Lala. Kita kasih nokta. Kemudian Lili, kita ngasih nokta juga. Kemudian Lulu, yang terakhir adalah Lolo. Oke, Di B anggotanya itu ada si
MM, kemudian ada Fis, kemudian ada Kim, kemudian ada Bio. Nah, tadi kita pilih relasinya apa? Relasinya adalah dari panah A ke B ya. Relasinya adalah menyukai. Oke, misalnya nih, Lala menyukai matematika. Kemudian Lili menyukai fisika. Lulu menyukai kimia. Dan Lolo menyukai bio. Ya, inilah yang dikatakan penyajian dengan diagram panah. Oke, selanjutnya yang kedua itu dengan diagram pasangan, maaf ya, dengan himpunan pasangan berurut ya. Berarti yang kedua dengan himpunan pasangan berurut. Oke, sama seperti kamu menuliskan himpunan ya. Kalau saya buat, kalau dia pasangan berurut berarti dia kalau ibaratnya sebuah titik dia X, Y. Nah yang jadi si X adalah yang posisinya sebelah kiri. Yang menjadi Y itu nanti posisinya yang sebelah kanan. Kan kalau dia koma, titik pasangan ya kan, X, Y. Berarti yang si X itu adalah yang sebelah kiri. Berarti Lala. Koma, lawannya siapa yang disukainya? MM, berarti Lala. MM. Kemudian Lili dengan Fis. Ya, kemudian si Lulu. Lulu itu dengan Kim. Ya, dan yang terakhir adalah Lolo. Pasangannya adalah Bio. Oke, kita tutup. Inilah yang penyajian dalam pasangan berurut X, Y dengan X-nya itu nanti yang posisi sebelah kiri, kemudian Y nanti adalah yang sebelah kanan. Ya, pasangannya kemudian kita masukkan di dalam sebuah himpunan. Oke, kita masuk yang ketiga, bagaimana cara menyatakan relasi dan fungsi, yaitu dengan diagram Kartesius. Diagram ini sudah tidak asing lagi ya bagi kamu ya, karena kita sudah paham bagaimana kita menggambar sebuah titik di diagram Kartesius. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi anggota tadi kan X, Y. Berarti yang di sumbu X adalah yang sebelah kiri. Ya. Maka Lala, Lili, Lulu, Lolo. Kemudian yang menjadi sumbu Y itu berarti yang sebelah kanan. Ada MM, Fis, Kim, dan Bio. Oke, saya hubungkan ya. Lala MM berarti Lala dihubungkan dengan MM, kemudian Lili Fis berarti Lili dihubungkan dengan Fis ya, kemudian Lulu dihubungkan dengan kimia, dan Lolo dihubungkan dengan bio. Inilah dengan cara diagram Kartesius. 3 cara ini saya yakin kamu pasti bisa. Oke, langsung kita lanjut untuk berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah penting ya, yang penting sekali harus kamu ketahui dalam materi fungsi. Apa itu? Yang pertama adalah domain, kemudian kodomain dan range ya. Untuk domain itu artinya adalah daerah asal. Oke? Untuk kodomain itu berarti daerah kawan. Ya. Dan yang terakhir range itu adalah hasil atau daerah hasil ya. Domain, kodomain dan range. Langsung saja ke contoh soal, kita bahas ya contoh soal yang sudah saya sajikan di sini agar kita lebih paham lagi tentang materi tadi, bagaimana menyatakan sebuah relasi dan bagaimana menentukan siapa sih yang dikatakan domain, siapakah yang dikatakan kodomain dan apa sih yang dikatakan range ya. Langsung saja contoh soalnya. Diketahui ya, ini sebuah himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 10. Kemudian himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 5, 12, 20. Tentukanlah ya sebagai pertanyaan yang pertama, kamu gambar diagram panah. Dia hanya minta diagram panah ya atau diagram Venn dengan relasi. Dia tentukan ya relasinya. Apa relasinya? 2 kali dari ya. Kemudian yang B adalah kita menentukan domain, kodomain dan range-nya. Oke? Kita misalkan saja ini relasi yang menghubungkan dari A ke B ya, dari A ke B. Oke? Berarti kita disuruh menggambarkan diagram panahnya. Langsung saja kita jawab ya. Oke, jawab. Yang A kita buat pakai diagram panah. Berarti diagram Venn kita buat
Ya. Yang anggota di himpunan A, ini himpunan B, kita daftarkan anggotanya. Kalau tadi si A ada 2, ada 4, ada 6, ada 10, kita buat noktanya. Kemudian di himpunan B anggotanya ada 1, kemudian ada 2, ada 3, 5, 12 dan 20. Kita berikan juga noktanya. Oke. Dia bilang kita disuruh menghubungkan anggota di himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasi yang sudah ditentukan. Apa itu? 2 kali dari. Ini harus relasi yang terbentuk adalah 2 kali dari. Oke, berarti kita harus baca ya. Dari 2. 2 itu adalah 2 kali dari siapa? 1. Ya, maka 2 dihubungkan dengan 1. Jadi bacanya 2 kali dari 1. Berarti si 2 itu 2 kali dari 1. Ya. Kemudian 4. 4 itu 2 kali dari 4 itu 2 kali dari 2. Berarti 4 dihubungkan dengan 2. Paham ya? Kemudian 6. 6 itu 2 kali dari berapa? 6 itu 2 kali dari 3. Maka 6 dihubungkan dengan 3. Oke, kemudian 10. 10 2 kali dari siapa? Dari 5. Berarti 10 dihubungkan dengan 5. Nah, inilah diagram panah atau diagram pen yang menggambarkan sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang relasinya adalah 2 kali dari. Nanti bisa setengah dari, bisa kuadrat dari, tergantung dari yang ditentukan dalam soal. Paham ya? Oke. Selesai yang A, kita masuk yang B. Oke. Untuk yang B, dia minta siapa sih yang dikatakan domain, siapa yang dikatakan kodomain, dan siapa yang dikatakan range. Oke, langsung saja domainnya, domain atau daerah asal. Nah, anggota yang menjadi dari himpunan domain itu yang dikatakan daerah asal adalah daerah awal, ya, yang sebelah kiri. Maka ini dikatakan daerah asal. Oke, ini yang dikatakan daerah kawan. Oke, jadi kalau ditanya domainnya, maka coba kita buat himpunannya. Domain tadi adalah daerah asal, berarti anggotanya adalah 2, 4, 6, 10. Paham ya? Jadi yang dikatakan domain atau daerah asal adalah yang posisinya sebelah kiri atau yang menjadi awal dari himpunannya ya. Oke. Kemudian kodomainnya. Nah, kalau kodomain tadi adalah daerah kawan, tetangganya. Siapa anggota himpunannya? Berarti 1, 2, 3, 5, 12 dan 20. Paham ya? Siapa domain dan kodomain? Pasti bisa. Dan yang terakhir adalah range. Range itu adalah hasil. Bagaimana menuliskan range? Kita lihat dari daerah kawan, tetapi yang punya pasangan saja. Berarti siapa? 1, 2, 3, 5. Jadi yang dikatakan range adalah anggota di daerah kawan yang punya pasangan di domain atau daerah asal. Selebihnya berarti bukan range. Untuk range bisa juga dengan pasangan berurut ya. Pasangan berurut berarti dia kita buat pasangannya 2 dengan 1. Maka kita gandengkan nih 2,1. Kemudian 4 dengan 2. Berarti kita sandingkan nih 4,2. Selanjutnya 6 dengan 3 berarti 6,3. Selanjutnya yang terakhir 10 dengan 5. Oke. Jadi range itu ada 2, bisa langsung kamu buat dengan mendaftarkan anggota di daerah kawan yang punya pasangan di daerah asal atau juga kita buat langsung pasangan berurutnya. Oke, semoga kamu bisa memahami apa yang dikatakan domain, kodomain, dan range. See you next video. Sekian pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.